ada sebuah kisah tanda kutip pengkhianatan pada saat itu. Kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ini radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang muda sebenarnya dan ahli Badr, hadir di perang Badr. Karena dia termasuk ahli Badr, maka dia mengetahui penyerangan ke Mekah. Waktu pasukan sahabat mulai bergerak keluar dari Madinah, Hatib bin Abi Balta'ah ini menulis lembar surat, dikasih kepada seorang budak wanita yang disembunyikan di lilitan rambutnya untuk disampaikan ke masyarakat Mekah kalau muslimin akan menyerang Mekah. Pengkhianatan, gak boleh disampaikan itu. Nabi SAW suruh rahasiakan. Sedangkan tadi saya jelaskan suami saja gak boleh dihianati, apalagi Rasulullah SAW. Berat sekali. Hatib lalu memberikan surat tersebut kepada wanita yang ia bayar, kemudian menyuruhnya segera menuju ke Mekah, tapi melewati jalan yang tidak akan dilewati oleh pasukan muslimin. Nabi SAW segera memanggil waktu itu Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhum. Ini dua bisa dikatakan bodyguardnya Nabi, orang yang sangat dipercaya, punya keterampilan perang dan luar biasa amanahnya. Maka setelah menghadap, tentu dua-duanya sepupu Nabi SAW ya. Ali bin Abi Thalib anak paman Nabi, Zubair bin Awam anak tantenya Nabi, anaknya Sofia. Baik, keduanya kemudian menghadap Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, Jibril baru saja datang kepada saya memberitahukan kalau Hatib bin Abi Balta'ah telah mengutus surat membongkar rahasia kita kepada penduduk Mekah. Surat itu dibawa oleh seorang budak wanita dan sekarang dia sedang melewati jalan ini dan jalan itu. Ali bin Abi Thalib dan Ali dan Zubair tahu jalan itu. Kejarlah dia dan ambillah surat itu darinya. Tanpa banyak bicara, Ali dan Zubair keluar tanpa menginformasikan orang Madinah, kami diutus oleh Rasulullah untuk membongkar kedoknya si wanita. Nggak ada. Jadi sebagian orang begitu, baru tugas kantor sedikit satu kampung semua tahu. Ya rahasia. Jalan menjalankan tugas seperti itu. Maka jalan dari orang ini sampai akhirnya menemui wanita tersebut. Dan pada saat ketemu dengan wanita tersebut, kata Ali bin Abi Thalib, berhentilah dan keluarkan surat yang ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah dan serahkan kepada kami, karena Rasulullah SAW telah mendapatkan wahyu tentang masalah ini. Awalnya wanita itu terus menolak dan sudah dibayar. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimat, kalau seandainya kau tidak mau menyerahkan, maka kami akan mengambil secara paksa sambil menusukkan pedang. Dan dalam masalah pengkhianatan seperti ini tidak mengenal lagi laki-laki atau perempuan. Walaupun dia perempuan tapi dia mengkhianat, dia mata-mata dihukum. Maka di sini teman-teman sekalian wanita tersebut karena tahu Ali bin Abi Thalib siapa, orang ini sangat perkasa, kuat, tegas, tidak main-main soal masalah ini. Maka dia pun takut, maka dia mengatakan, baiklah, alihkan pandangan mata kalian. Karena rupanya dia sembunyikan di belakang hijabnya, di rambutnya, di lidl, dia pakai jilbab. Dia bilang, muslimah ini. Maka pada saat itu pun Ali bin Abi Thalib dan Zubair mengalihkan, lalu kemudian surat tersebut dikeluarkan, lalu dilemparkan ke arah Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib dan Zubair pun radhiyallahu anhu membawa surat itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, kumpulkan seluruh sahabat pilihan tadi, ahli Badar, termasuk Hatib Hatib. Nabi SAW lalu bertanya di depan para sahabat, dihakimi Hatib ini, apa yang kau lakukan ini Hatib? Hatib berkata, wahai utusan Allah, aku sama sekali demi Allah tidak pernah meragukan sedikit pun tentang kenabian dan kerasulan Anda. Tapi kalian semua tahu kalau keluarga kalian ada di Mekah dan keluarga itu dilindungi oleh masyarakat Mekah, sementara aku memiliki istri dan anak di Mekah yang tidak ada orang melindunginya. Maka aku ingin punya jasa kepada masyarakat Mekah supaya mereka melindungi keluargaku minimal, dan aku sudah yakin pasti juga akan menang muslimin. Maka tidak ada niat sebenarnya berkhianat. Maka Nabi SAW mengatakan, tapi bagaimana caranya? Kau bisa ingin membela keluargamu, istri, anakmu, lalu kau berkhianat mengkhianati muslimin. Kalau mereka punya persiapan, maka itu akan memperpanjang peperangan. Maka Hatib pun terdiam dan tahu kalau dia salah. Umar bin Khattab menghunuskan pedang, lalu berkata, ya Rasulullah, biarkan aku memenggal kepalanya Hatib. Ini pengkhianat, munafik. Jelas-jelas gak boleh beritain, kenapa diberitain? Alasan istri sama anak. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak hai Umar, sungguh Allah telah berfirman kepada orang-orang yang hadir di Badar, berbuatlah semau kalian karena aku telah memaafkan kalian. Nah, ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian, bagaimana baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita poin penting.
tentang harusnya menilai kebaikan dan jasa orang. Orang kalau punya jasa dalam kehidupan kita, punya kedudukan, punya ilmu, maka kebaikan kita harus dikenang. Tidak boleh tidak. Umar bin Khattab berkata dalam satu kisah beliau dalam sebuah azhar, aku akan terus berterima kasih pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahan. Begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku siap berkhidmat dengan orang yang mengajarkan aku satu ilmu. Hatib bin Abil Balta'a telah berkhianat, tapi Nabi tahu ini ahli Badr, punya jasa dalam Islam. Gak boleh sembarangan gitu. Apalagi memang apa yang sedang dia jadikan sebagai target itu belum tercapai. Bedakan ya antara sesuatu keburukan yang sudah tercapai targetnya dengan yang belum. Hatib bin Balta'a memang mau menyampaikan dulu Mekah, tapi belum terjadi. Walaupun sudah sementara dalam perjalanan, lalu kemudian ditemukan dan diberhentikan, kan gitu. Berarti ini beda poinnya dengan kalau sudah terlanjur sampaikan masyarakat Mekah, lalu Mekah punya persiapan, lalu kemudian menghadang muslimin, lalu kemudian dan seterusnya. Maka itu beda kasusnya. Maka seseorang harus bijak dalam menilai hal-hal seperti ini. Nabi SAW saat keluar menuju ke Mekah, tiba-tiba ada pasukan yang sangat besar, jumlahnya 1000 orang dari kejauhan, pasukan kuda semuanya. Dan pasukan kuda ini zaman sekarang seperti tank, kuat sekali. Karena kuda yang dipakai berperang itu dilatih untuk bisa menendang, menyeruduk, ya. Bahkan kuda-kuda peperangan zaman itu bisa menggigit, bisa menyerang musuhnya, dilatih untuk itu. Bahkan seringkali kadang-kadang ada beberapa kuda yang diletakkan beberapa ombak-ombak yang tajam itu di sisi kiri kanan, ya, lengan atau kaki kanan dan kaki kiri depannya, sehingga pada saat dia menyeruduk itu sambil membunuh musuh. Itu memang ada kuda-kuda terlatih. Maka kuda-kuda yang dipakai peperangan bukan kuda sembarangan ini, kuda terlatih. Kalau 1000 pasukan kuda bergabung itu berarti kuat sekali, kekuatan yang luar biasa gitu. Baik, 1000 orang ini ternyata waktu Nabi SAW melihat dan mendekat, Nabi mengatakan, berita gembira telah sampai kepada kalian suku Sulaim. Suku Sulaim, suku Badui terkenal memang ahli perang. Dan mereka datang ingin masuk Islam, sekaligus bergabung dengan pasukan Nabi SAW. Seperti sudah sekarang dari 8.700 menjadi 8.500 orang. Maka bergabunglah suku Sulaim dan mereka syahadat dalam perjalanan itu.